Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus apa? Berdoa. Ya, kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, dan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya meminta kesediaan kepada Giovanka untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Giovanka. Diberkati untuk studi selanjutnya. Oke? Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Baik dan kuat. Ya, mantap. Luar biasa ya. Kemarin sudah selesai ulangan. Hasilnya seperti apa? Belum? Bagaimana? Yakin? Yakin nilainya bagus? Yakin ya? Oke. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ada? Ada yang tidak hadir? Siapa? Diki sama? Oke, kemana mereka ini? Ada Alfa 22 tanpa keterangan ya? Oke, baik. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada saat ini. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Tapi bukan pembelajaran seperti matematika, ya kan? Tetapi layanan dalam bimbingan konseling, ya, dengan tujuan adalah untuk memberikan informasi mengenai satu topik pembahasan pada hari ini mengenai etika komunikasi, ya, mengenai etika komunikasi. Ada beberapa tahap yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Dan tentu saja kalian sebagai siswa memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawabnya? Ya, yang pertama, mengikuti kegiatan dengan baik sampai selesai, ya. Diharuskan untuk aktif dalam diskusi yang akan kita lalui pada hari ini. Kemudian nanti di akhir kalian akan diberikan lembar tugas yang akan diisi, ya, sesuai topik materi yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu juga dengan evaluasi mengenai jalannya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Paham ya? Ya, kegiatan kita pada hari ini tidak akan berlangsung lama. Hanya 40 menit, 1 jam pelajaran. Ya, 1 jam pelajaran. Oke. Sudah siap mengikuti kegiatan? Siap. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri semua. Semua tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu? Pelangi-pelangi. Tahu ya? Tapi liriknya di sini akan kita ganti. Ya? Ada lirik di sini kita ganti, tapi nadanya lagu Pelangi-Pelangi. Oke? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Iya. Satu kali lagi ya, lebih semangat. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya di sini.
Iya. Oke. Kita tiba pada kegiatan inti untuk pembelajaran hari ini. Ya. Sebelumnya, Ibu Guru sudah jelaskan topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai etika apa? Etika komunikasi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu etika komunikasi? Yang kedua, faktor-faktor etika komunikasi. Yang ketiga, fungsi etika komunikasi. Kemudian penerapan etika komunikasi. Ya. Oke. Ya. Sebelum kita membahas etika komunikasi, terlebih dahulu kita bahas apanya dulu? Etika. Ya. Sudah pernah dengar etika? Sudah. Siapa yang bisa jawab? Apa itu etika? Tapi jangan lihat di sini. Ya? Ya. Etika berasal dari kata etikus, dalam bahasa Yunani disebut ethos yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Nah, etika dapat dijelaskan dengan membedakan 3 arti, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, ya. Yang kedua, kumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkenan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemarin waktu pengenalan lingkungan sekolah, ya, sudah belajar toh tentang sopan santun? Ada yang ingat? Ada? Ada? Kelas 7? Ada. Ibu guru memberikan materi waktu itu. Oh, tidak masuk di gugusnya kalian, oke. Iya. Ya, kemudian kita lanjut. Kita bicara tentang komunikasi. Secara etimologis atau asal kata, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Arti kata komunis di sini adalah sama makna. Ya, dalam arti kata sama makna yaitu sama makna mengenai sesuatu hal, ya. Komunikasi itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih sebagai upaya untuk membuat pendapat atau ide, menyatakan perasaan agar diketahui dan dipahami oleh orang lain. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia, kita pasti memiliki hubungan sosial dengan orang lain. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita berinteraksi, kita hanya diam-diam. Tentunya kita berkomunikasi, kita berbicara, iya? Ya, terlebih khusus ketika kita juga berada di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Ya, kemudian komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana pesan tersampaikan, tetapi juga kesan yang didapat oleh komunikan, yaitu bagaimana pesan tersampaikan dengan tepat dan respon komunikan sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator menjadi titik penting dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi itu ada 2, ya, ada komunikator dan ada komunikan, ya. Bagaimana kita menyampaikan, ya, bagaimana kita berbicara, itu akan diterima oleh orang lain, oleh teman kita, secara khusus di sekolah, ya. Kemudian, nah, ini etika komunikasi. Etika komunikasi adalah cara, akhlak, nilai, dan kebiasaan seseorang dalam berkomunikasi yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, sesuai dengan standar nilai akhlak, bagaimana cara seseorang dalam berkomunikasi, baik itu dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta. Tentu saja kita sebagai umat yang beragama, kita tidak hanya berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan orang tua. Tetapi terutama kita berkomunikasi dengan siapa? Iya. Ada cara-caranya ya, sebagai umat yang beragama.
Kemudian kita lanjut. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika kita dalam berkomunikasi. Yang pertama, pengetahuan. Ya. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik pasti akan mudah dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Ya, beda ya cara kita berkomunikasi dengan orang yang tidak sekolah. Toh? Beda kan? Beda. Coba dengan orang-orang yang tidak sekolah kamu berkomunikasi. Pasti kadang tidak nyambung. Toh? Iya, pasti kadang tidak nyambung atau salah menanggapi, salah persepsi. Ya, karena mungkin pengetahuan mereka kurang. Nah, yang kedua, perkembangan. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan itu mempengaruhi pola kita dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi antara anak SD dan anak SMP seperti kalian, beda atau sama? Beda ya? Beda kalau kita mau berkomunikasi. Anak bayi, beda kan? Berkomunikasi dengan orang tuanya dengan menangis. Kita kan tidak tahu apa yang dia mau. Toh? Kadang-kadang menangis, kita kasih susu salah, ya. Kita kasih mainan salah, ternyata ada yang lebih dari itu yang dia inginkan, tetapi dia belum bisa mengungkapkan. Ya, tetapi kalau kita sudah berada di tahap-tahap perkembangan, apalagi kalian sudah memasuki masa remaja, tentu saja sudah lebih bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kemudian persepsi. Kadang-kadang dalam kita membangun komunikasi seperti yang Ibu Guru bilang tadi, persepsi seseorang. Misalnya maksud saya lain, ya, tetapi salah ditanggapi oleh orang lain. Ya, itu karena ada salah persepsi. Ya, berkaitan dengan juga pengetahuan yang dia terima. Misalnya, maksud saya adalah untuk menegur Aquinta. Tetapi karena Aquinta merasa itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, dia tersinggung. Ya, Stefanya? Kemudian dia tersinggung. Ya, padahal tidak seperti itu, salah persepsi. Kemudian peran dan hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja kalau kita punya peran sebagai siswa, lain juga kan? Dan sebagai anak di rumah, pasti lain juga. Tetapi itu membawa kita kepada pengertian mengenai cara-cara kita berkomunikasi. Tentu saja kalau kita perannya sebagai teman, lain. Kita akan berkomunikasi lain, lebih santai dengan teman kita. Tapi kalau dengan ibu guru, atau dengan bapak guru, atau dengan kepala sekolah misalnya di sekolah, pasti lain juga kan komunikasinya? Tidak mungkin dengan, ibu guru, tidak mungkin kan seperti itu? Iya, pasti selamat pagi, ibu boleh mau tanya? Nah, seperti itu. Tapi kalau dengan teman-teman, Sakina, Bale, begitu kan? Ya, beda. Ya, sesuai dengan peran dan hubungan kita. Kemudian lingkungan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau mohon maaf, yang tidak memiliki pendidikan, ya, kita juga pasti akan terpengaruh. Ya. Yang awalnya kita baik-baik saja, tetapi ketika kita bergaul dengan mereka, ya, kita juga akan mengikuti alur mereka. Ya, pasti ada yang sudah punya pengalaman. Siapa yang berteman dengan orang-orang yang tidak sekolah, yang sudah putus sekolah? Angkat tangan. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Ya, kita juga tidak bisa menutup diri. Ya, kita juga tidak bisa memandang mereka rendah. Dia tidak sekolah kok, saya tidak mau bergabung dengan mereka. Tidak. Tetapi kita yang sekolah, yang memiliki pengetahuan lebih harus bisa membawa diri. Ya kan, Radit? Ya, betul ya. Kemudian emosi. Nah, emosi anak-anak remaja ya kadang tidak bisa diprediksi. Karena masih labil, ya kan? Hari ini dia sedih, kemudian 5 menit kemudian dia senang. Toh? Kalau saya lagi senang, pasti kalau misalnya Giovanka bicara kepada saya juga akan senang toh? Ya. Tetapi kalau saya lagi bad mood,
saya tidak pengen bicara, ya, pasti situasinya juga akan lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian kondisi fisik, ya, kondisi fisik. Kalau kita sehat, ya, pasti juga akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Kalau orang sakit kan malas toh untuk bicara. Beda dengan orang yang sehat. Kalian sehat? Sehat? Oke. Jadi bisa diajak komunikasi yang baik. Toh? Kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kadang-kadang laki-laki dan perempuan itu memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Betul? Siapa yang lebih halus? Perempuan atau laki-laki? Betul. Iya. Kadang-kadang laki-laki yang biasa omongannya kasar. Toh? Betul? Iya. Ya, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi etika komunikasi. Nah, kita masuk pada fungsi etika komunikasi. Yang pertama, sebagai landasan moral. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia. Misalnya, berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara, dan sebagainya. Ya, kalau kita mengerti etika, ya, kita pasti akan tahu sopan santun, ya kan? Siapa yang sudah mempraktekkan etika komunikasi? Masih ada yang kasar bicaranya? Ya, kelas 7 ya? Sering, masih sering. Ya, kemudian fungsi yang kedua yaitu mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan. Karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Ya. Kalau kita bicara bahasa gaul, kamu punya orang tua di rumah akan mengerti? Tidak ya? Biasa kan ada bahasa-bahasa gaul, toh? Ya, bahasa-bahasa yang tidak formal seperti itu, ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam membina komunikasi dengan orang lain? Kemudian, sebagai panduan dalam berkomunikasi, fungsi lain etika komunikasi adalah sebagai panduan manusia dalam menjalani komunikasi. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa, ya, baik komunikasi lisan maupun tertulis hingga cara berperilaku. Tidak mungkin kita akan menjalin komunikasi misalnya berbeda suku. Ya, suku Mori dengan suku Bugis itu tentu saja sudah berbeda. Misalnya, Sakina suka apa? Bugis atau Mori? Suku Mori. Siapa yang orang Bugis? Ada. Ya, tidak mungkin Nur Afni akan berkomunikasi dengan saya yang orang Mori menggunakan bahasa Bugis. Di mana akan ketemunya? Ya, pasti nanti akan salah persepsi, ya kan? Nanti kemudian akan salah dalam menerima pesan. Toh? Nah, begitu. Jadi jangan kita berkomunikasi karena saya orang Mori, saya mau bicara bahasa Mori saja sama dia. Tidak bisa. Ya, gitu. Ya, kemudian nah, ini penerapan etika komunikasi. Beberapa etika komunikasi antar manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjaga ucapan. Apa? Menggunakan bahasa yang baik, ya. Ramah dan sopan untuk menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung atau dirugikan oleh sikap dan tingkah laku kita. Ya, kadang-kadang kita bicara kotor, betul toh? Apalagi yang sering terjadi di sini? Dean, apa? Memanggil? Iya, memanggil nama teman dengan menyebut nama orang tua. Ya, itu kan tidak baik, tidak sopan. Membuat teman kita tersinggung. Toh? Iya. Jadi saya harap ketika kita kelas 7A ini, ya, menerima materi ini, pasti akan terbentuk
etika komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman. Ya. Kemudian sebagai penerapannya untuk berperilaku sopan santun, yaitu bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Hei, aku Inta. Mardul sini. Nah, kira-kira aku Inta akan terima tidak? Ih, kenapa dia marah-marah sama saya? Saya diam-diam kok, memangnya salahku apa? Ya kan? Tapi kan beda. Ya. Kalau kita Grace, mari dulu sini Dan. Nah. Beda toh? Beda atau sama? Beda. Beda. Lebih bagus yang mana? Yang pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Oke. Lebih bagus yang kedua, kita lebih sopan, ya kan? Kemudian saling menghargai, menatap lawan bicara, mendengarkan, menyapa, dan mengerti. Jangan kita mau bicara sama Dean, Mardul sini Dean, ada ibu guru mau bilang. Tapi Deannya ada di sana. Dean pasti akan tersinggung, ibu guru ini kenapa kak? Ya kan? Nah? Ya. Begitu juga sama teman, Nindi dengan Dean biasa. Kalau misalnya waktu bicara, berhadapan atau waktu belakang? Ya, baku samping, tapi ada tatapan mata kan? Tidak mungkin kita mau baku belakang. Ya? Iya, seperti itu. Kita saling menghargai. Ya. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Nah, kemudian sekarang kita akan, saya akan tanyakan kepada anak-anakku sekalian. Siapa yang bisa merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, tentang etika komunikasi. Ya, sesuai dengan apa yang kalian tangkap. Misalnya, etika komunikasi seperti ini. Apa contoh-contohnya? Ya kan? Apa? Siapa? Atau ibu guru yang tanya? Yang bisa menjawab angkat tangan ya? Oke. Saya tanya, menurut pendapatnya kalian ya, apa itu etika komunikasi? Siapa yang mau maju? Menurut pendapatnya kamu, kan tadi, oke, silakan aku Inta. Apa? Jennifer, silakan. Iya, betul. Etika komunikasi adalah cara apa tadi? Cara berkomunikasi yang baik dan sopan sesama makhluk hidup. Betul apa salah? Betul. Ya, betul. Iya. Kemudian ibu guru akan memberikan satu video yang akan kita lihat. Video ini tidak lama. Video ini tidak lama, singkat saja. Bentar ya. Kok tidak kedengaran suaranya? Udah suara.
Tidak kedengar suaranya. Iya. Dapat lihat? Bisa dilihat? Iya, bisa. Ya, itu adalah video singkat mengenai contoh dalam etika komunikasi. Tadi pasti sudah menyimak kan videonya? Ya, saya mohon maaf tadi tidak bisa didengar suaranya. Tetapi saya yakin kita tadi menyimak apa yang ada dalam video itu. Ya, Ibu Guru mau tanya lagi. Yang sudah menjawab tidak usah ya? Satu orang lagi? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video tadi itu? Video singkat tadi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Laki-laki, ada? Siapa yang bisa menyimpulkan apa tadi yang ada di video itu? Pesannya kah? Atau apakah? Ya. Ya, biar bukan laki-laki, siapa saja yang mau? Kalau tidak saya tunjuk. Keil? Nindi? Ya tidak usah takut, silakan berbicara. Ya. Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh video singkat tadi? Ya? Aku Inta? Bisa? Tidak apa-apa. Bicara saja. Giva? Tidak. Oh, Dean. Ayo. Silakan, Dean. Pesan-pesan yang ada di video tadi. Silakan. Menurut Dean. Ya, silakan Dean. Iya, betul apa salah? Iya. Jangan berbuat jahat dan jangan berkata kasar. Sesuai kan dengan materi kita pada hari ini? Sesuai atau tidak? Sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ya. Ya, anak-anakku sekalian. Sekarang saya mau tanya, pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kalian lalui dalam membina komunikasi dengan orang lain? Ya, siapa yang ingin membagikan pengalamannya? Ada yang membagikan pengalamannya? Ya. Silakan. Dari sisi sini, ada yang membagikan pengalamannya? Silakan. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Apa yang kalian apa kendala-kendala apa yang kalian lalui? Seperti tadi Ibu Guru kasih contoh, misalnya, ya, bicara dengan teman, tetapi kita tidak tahu situasi yang dialami, sehingga kita salah mempersepsikan apa yang dia ucapkan. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kita kan, terutama di sekolah ini tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Tadi kalian sudah sebutkan apa? Berbicara kasar, tidak sopan, ya, menyebut nama orang tua. Iya, seperti itu. Oke. Biarlah apa yang sudah Ibu Guru bagikan pada hari ini, informasi yang sudah Ibu Guru berikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku semua dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, terlebih khusus dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman kita, dengan guru, ya. Kita harus apa? Kita harus apa?
Menjaga, ya, menjaga cara berbicara, menjaga mulut, ya, supaya tidak berbicara kasar, ya kan, menjaga hati supaya kita bisa berperilaku yang lebih baik. Oke, tadi ada dua teman kita, ya. Tadi ada dua teman kita yang menjawab sesuai dengan apa yang Ibu Guru minta. Boleh Jennifer sama Dean maju ke depan? Silakan teman-teman, anak-anakku Dean dan Jennifer. Ya, di sini, berdiri di sini. Ya. Oke. Karena mereka sudah berani menjawab, ya, saya akan memberikan hadiah. Ya kan? Saya akan memberikan hadiah untuk Dean dan Jennifer. Ini nilainya tidak mahal, tetapi ini adalah bentuk apresiasi ketika aktif dalam diskusi hari ini. Oke? Terima kasih Dean, terima kasih Jennifer. Ya, sukses untuk studi selanjutnya. Oke, silakan duduk. Ya. Nah, seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi di awal bahwa ada tanggung jawab yang akan kalian kerjakan. Ya, boleh Nindi bantu Ibu Guru bagi ini? Bagi satu orang satu sama teman ya. Nindi juga. Oke. Sudah? Ya, ini adalah lembar kerja peserta didik. Ya, silakan diisi namanya. Kalau kelasnya Ibu Guru sudah isi ya. Silakan dikerjakan ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami ya, mengenai materi hari ini ya. Isi di situ sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya ya. Bukan bertanya jawabannya, tetapi bertanya mengenai maksud dari soalnya ini. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Kenapa deh? Pulpen? Pulpen? Oh, ya tunggu. Sudah dapat semua kan? Ya. Nanti di bagian sini Fadil ya yang kumpul punya temannya. Kemudian Glesia di sini kumpul di bagian sini. Ya, kemudian di sini refill ya yang kumpul.
dan mengerti ya. Kalau misalnya belum paham silakan ditulis. Saya belum paham. Karena nanti akan dievaluasi kembali. Ya. Ya, oke, waktunya cukup. Ya. Oke. Kemudian ada tadi nomor evaluasi yang Ibu Guru bagikan. Ya. Silakan beri semangat dan kelasnya. Silakan membaca petunjuk pengisian. Ada 7 pernyataan yang ada. Silakan dicetak sesuai dengan perasaan, sesuai dengan hati nuraninya. Ya, oke. Waktunya 2 menit, cuma mencetak kan? Ya, di belakangnya itu ada keterangannya. Ya, STS sama tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju dan ST
kemudian yang sudah berkesempatan hadir yang